Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, aku Catherine Olivia dari Prodi Pendidikan Matematika kelas 1A dengan NPM A1C024020. Nah, di sini aku akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Pengelolaan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Materi yang akan aku jelaskan kali ini yaitu tentang manajemen peserta didik dan sarana prasarana sekolah. Tapi sebelum kita lanjut ke penjelasan tentang materinya, teman-teman jangan lupa terus support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman semuanya. Untuk pembahasan yang pertama adalah manajemen peserta didik. Untuk pengertian manajemen peserta didik itu merupakan kegiatan layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan bagi peserta didik di dalam kelas maupun di luar kelas yang direncanakan dan diusahakan dari sejak peserta didik masuk ke dalam lembaga pendidikan sampai dengan peserta didik dinyatakan lulus dari lembaga pendidikan tersebut. Selanjutnya, tujuan dan fungsi manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik mempunyai tujuan untuk menata dan mengatur kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik sebagai upaya memperlancar proses pembelajaran dan menciptakan lingkungan yang kondusif di sekolah sehingga memberikan kontribusi pencapaian tujuan proses pembelajaran secara efektif dan efisien. Untuk fungsi manajemen peserta didik itu sendiri yaitu sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin baik individu, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan potensi lainnya. Fungsi manajemen peserta didik dalam lingkup yang lebih terperinci dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Yang kedua, fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Yang ketiga, fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, serta yang keempat atau yang terakhir yaitu fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Ketiga, prinsip manajemen peserta didik. Beberapa prinsip manajemen peserta didik yang harus diperhatikan oleh pengelola pendidikan, salah satunya itu dipaparkan oleh Syarifuddin dan Nurmawati. Yang pertama yaitu peserta didik harus diperlakukan sebagai subjek bukan objek, sehingga harus didorong untuk berperan serta dalam setiap perencanaan dan pengambilan keputusan dengan kegiatan mereka. Yang kedua yaitu kondisi peserta didik sangat beragam, ditinjau dari kondisi fisik, kemampuan intelektual, sosial, ekonomi, minat, dan lainnya. Karena itu, diperlakukan wahana kegiatan yang beragam sehingga setiap peserta didik itu memiliki wahana untuk berkembang secara optimal. Yang ketiga, peserta didik hanya akan termotivasi belajar jika mereka menyenangi apa yang diajarkan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu pengembangan potensi peserta didik tidak hanya menyangkut ranah kognitif, efektif, dan juga psikomotorik. Yang keempat, pendekatan manajemen peserta didik. Yang pertama ada pendekatan kuantitatif atau the quantitative approach. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada segi-segi administratif dan birokratis sekolah. Yang kedua, pendekatan kualitatif atau the qualitative approach. Pendekatan ini lebih memberikan perhatian kepada kesejahteraan peserta didik. Yang ketiga ada pendekatan kualitatif atau the mixed approach. Pendekatan ini merupakan perpaduan antara pendekatan kuantitatif dengan kualitatif. Mixed approach ini menekankan bahwa peserta didik tidak hanya diminta untuk memenuhi tuntutan-tuntutan birokratif dan administratif di sekolah saja, tetapi sekolah juga memberikan insentif-insentif lain yang dapat memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen peserta didik. Yang pertama, perencanaan peserta didik. Dalam perencanaan peserta didik terdapat langkah-langkah antara lain yaitu analisis kebutuhan peserta didik, rekrutmen peserta didik, seleksi peserta didik, orientasi penempatan peserta didik, dan pencatatan dan pelaporan. Yang kedua ada pembinaan peserta didik.
Pembinaan adalah upaya pendidikan formal maupun non-formal yang dilakukan secara sadar, terencana, terarah, teratur, dan bertanggung jawab dalam rangka memperkenalkan, menumbuhkan, membimbing, dan mengembangkan suatu dasar-dasar kepribadian yang seimbang, utuh, dan selaras, serta pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bakat, kecenderungan atau keinginan, serta kemampuan sebagai bekal untuk selanjutnya. 3. Ada evaluasi kegiatan peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik adalah suatu proses menentukan nilai prestasi belajar peserta didik dengan menggunakan patokan-patokan tertentu guna mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang keempat, ada penyelenggaraan layanan khusus. Penyelenggaraan layanan khusus yang diadakan bagi peserta didik sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan sekolah. Yang kelima, ada mutasi peserta didik. Penyelenggaraan layanan khusus yang diadakan bagi peserta didik sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan sekolah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manajemen sarana dan prasarana sekolah. Yang pertama, ada pengertian sarana dan prasarana sekolah. Secara etimologis atau bahasa, sarana berarti alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalnya, ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sarana dan prasarana pendidikan itu adalah semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan dan pendidikan itu sendiri. Sedangkan prasarana pendidikan adalah alat tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Misalnya, lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tujuan dan prinsip sarana dan prasarana manajemen pendidikan. Tujuan manajemen sarana dan prasarana manajemen pendidikan sebagai berikut, yaitu yang pertama ada menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah, sehingga menyenangkan bagi warga sekolah atau madrasah. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas dan relevan dengan kepentingan dan kebutuhan pendidikan. Selanjutnya ada proses-proses sarana dan prasarana sekolah. Menurut Subagio Atmodiciryo tahun 2000, pengelolaan manajemen perlengkapan itu meliputi 8 fungsi. Yang pertama ada fungsi perencanaan dan penentuan kebutuhan, yang kedua ada fungsi penganggaran, yang ketiga fungsi pengadaan, yang keempat fungsi penyimpanan, yang kelima fungsi penyaluran, yang keenam fungsi pemeliharaan, yang ketujuh fungsi penghapusan, dan yang terakhir ada fungsi pengendalian. Fasilitas atau benda-benda pendidikan dapat ditinjau dari fungsi, jenis, atau sifatnya, yaitu yang pertama ditinjau dari fungsinya terhadap proses belajar mengajar. Sarana dan prasarana pendidikan ada yang berfungsi tidak langsung atau kehadirannya tidak sangat menentukan, dan ada yang berfungsi secara langsung sehingga kehadirannya sangat menentukan terhadap proses belajar mengajar. Yang kedua ditinjau dari jenisnya. Fasilitas pendidikan dapat dibedakan menjadi fasilitas fisikal dan fasilitas bukan fisikal. Yang ketiga ditinjau dari sifat barangnya. Sarana dan prasarana pendidikan dapat dibedakan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak, yang kesemuanya dapat mendukung pelaksanaan tugas.